Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada seri yang kedua, pengelolaan kelas, khususnya menguasai menu tugas kelas ataupun classwork. Ini adalah kelas yang kita buat pada seri yang pertama Bapak Ibu. Kita masuk, ya ini tampilannya Bapak Ibu. Kita langsung kepada menu tugas kelas. Nah ini dia Bapak Ibu. Di seri pertama kemarin kita sudah belajar tentang membuat topik dan juga mengirimkan materi, ya, sehingga di sini nampak topik-topik yang sudah kita buat kemarin. Ada materi, diskusi, tugas, dan penilaian. Ya, sementara di materi yang kita kirim kemarin, dia sudah muncul di bagian topik materi. Ini ada materi yang kita kirim kemarin, kita buat. Oke, sementara di diskusi, tugas, dan penilaian ini masih kosong Bapak Ibu. Dan di seri yang kedua ini, kita akan membuat diskusi dan juga tugas. Namun Bapak Ibu, sebelum kita membuat diskusi dan tugas ini, saya sarankan kita ke pengaturan terlebih dahulu. Ini dia. Kita pengaturan, kita atur dulu bagian penilaian ini Bapak Ibu. Oke. Di bagian penilaian ini sangat penting Bapak Ibu supaya nanti kita tidak repot-repot lagi dalam menilai hasil tugas siswa atau diskusi siswa ataupun hasil ujian siswa. Oke. Di sini Bapak Ibu, kalau kita klik di sini, nah di sini saya sarankan pakai yang bobot nilai berdasarkan kategori. Kenapa? Karena kelas ini kan kita gunakan selama 1 tahun. Tentunya banyak tugas-tugas, banyak diskusi, banyak ujian-ujian yang kita selenggarakan, sehingga nanti nilai akhirnya itu secara otomatis terhitung. Ya, maka kita pilih bobot nilai berdasarkan kategori. Karena kita pilih bobot nilai berdasarkan kategori, maka kita atur di sini kategori nilainya apa, ya. Oke, kita tambahkan di sini kategori nilai, misalnya kategori nilai tugas, ya. Artinya nilai-nilai tugas siswa. Sini kasih lagi kategori, misalnya kategori diskusi. Oke. Kasih lagi kategori misalnya penilaian harian. Artinya ini adalah ujian-ujian ataupun tugas-tugas yang kita berikan kepada siswa. Berikutnya misalkan kategori penilaian akhir semester, ya. Nah, kalau saya biasanya pakai 4 kategori ini Bapak Ibu, karena yang saya berikan kepada siswa itu nanti kan berupa tugas, berupa diskusi, berupa penilaian harian, dan berupa penilaian akhir semester. Nah, di sini kita atur, ini kan penilaiannya harus berjumlah 100%. Nah, tugas ini kita kasih berapa persen, kan gitu ya. Misalnya kita kasih 10%. Diskusi atau ini kita kasih 20% deh. Diskusi kita kasih 10% nilainya ya. Penilaian harian kita kasih nilainya katakanlah 20 juga, sama dengan tugas. Sementara di penilaian ini kita kasih nilainya 50 ya, sehingga sisanya 0 di sini. Artinya apa Bapak Ibu? Semua tugas-tugas ataupun nilai-nilai kita ataupun penilaian harian dan juga penilaian semester yang kita berikan kepada siswa, nanti penghitungannya sudah secara otomatis mengikuti persentase ini Bapak Ibu. Ya. Mau berapa kali nanti tugas yang kita berikan, maka nanti nilai akhirnya adalah 20% dari semua tugas-tugas yang kita berikan. Begitu untuk selanjutnya. Oke. Baik, kalau sudah kita atur, ini kalau kita mau aktifkan misalnya tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa, bisa kita aktifkan, bisa tidak. Oke, nggak apa-apa, kita aktifkan. Nah, setelah itu maka kita klik simpan. Oke, sekarang penilaiannya sudah tersimpan. Nah, sekarang kita akan membuat diskusi ataupun tugas kelas. Oke, sama kita klik tugas kelas, kita klik tambah atau buat ini. Kalau kemarin kita pilih topik dan materi, sekarang kita di tugas dan pertanyaan. Tugas ini biasanya digunakan untuk memberikan tugas-tugas kepada siswa untuk membuat proyek ataupun karya misalnya. Sementara untuk pertanyaan ini biasanya ini digunakan untuk diskusi. Jadi siswa bisa mendiskusikan hal-hal yang kita bagikan di kelas. Oke. Pertama kita mungkin di sini aja dulu di pertanyaan, ya. Kita klik pertanyaan di sini. Oke, lalu kita
tuliskan di sini apa pertanyaannya, atau kita mau kasih media dulu. Kalau saya pribadi, saya kasih dulu medianya apa yang akan mereka diskusikan itu ya. Misalnya ini saya tambahkan file yang sudah saya siapkan di komputer saya. Oke, kita browse. Ini misalnya saya kasih contoh surat lamaran pekerjaan. Oke. Nah, artinya kita upload di sini contoh surat lamaran pekerjaan, lalu kita suruh mereka untuk mendiskusikan contoh ini ya. Misalnya pertanyaan seperti ini. Oke. Ini contohnya Bapak Ibu. Sekarang ini petunjuknya bisa kita isi, bisa tidak Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita pastikan ini jawaban singkat. Kalau pilih berganda kan nampaknya seperti ini, langsung tinggal checklist ya. Kurang cocok untuk forum diskusi. Maka ini kita buat jawaban singkat sehingga mereka bisa membuat sebuah kalimat ataupun paragraf. Oke, berikutnya di sini di sebelah kanan kita pastikan di sini kategori nilainya Bapak Ibu. Karena diskusi ini juga akan kita berikan nilai kepada siswa, maka kita pilih kategori di sini. Kategori ini diskusi ya, kategori masuk ke diskusi. Oke, poinnya kalau menurut kita pendapatnya benar, nanti ini kita kasih poin maksimalnya 100 ya. Tenggat waktunya di sini batas waktunya kalau kita mau batasi boleh, misalnya kita tugaskan hari ini, kita batasi misalnya tanggalnya tanggal 19, bisa waktunya pukul berapa, katakanlah pukul 12.00. Oke. Dan topik ini lagi-lagi kita kasih topiknya ini diskusi supaya nanti teratur dia tampil di kelas kita. Oke, topik diskusi. Lalu ini siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Gak apa-apa, boleh kita persilahkan, boleh juga tidak, tergantung kita Bapak Ibu ya. Oke, kalau saya nggak apa-apa mereka saling komentar. Inilah tujuan dari sebuah diskusi Bapak Ibu. Oke, setelah itu kita tinggal posting ataupun tanyakan. Setelah kita klik tanyakan, maka akan langsung terposting di kelas. Maka siswa bisa melihat ya. Ini dia Bapak Ibu. Oke, ini dia, perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan. Oh, ini kok ada draft, kita hapus dulu ini. Oke, hapus. Nah, ini dia diskusi yang baru saja kita sudah tanyakan kepada siswa-siswi kita. Sekarang kita akan membuat tugas ya, Bapak Ibu ya. Kita akan membuat tugas, ini masih kosong. Nah, sama, kita klik tugas kelas, lalu kita klik tambah atau buat ini. Oke, kita masuk ke tugas. Oke. Nah, ini dia tampilannya Bapak Ibu, hampir sama dengan diskusi tadi. Judul tugasnya apa? Misalnya kita buat. Ini tugas mereka membuat contoh surat lamaran pekerjaan. Maka saya akan tambahkan di sini filenya Bapak Ibu. Contoh iklan ya, iklan lamaran pekerjaan. Ini sudah saya siapkan di sini. Oke. Nah, kita upload. Nah, di sini sudah ada contoh iklan lamaran kerja. Lalu mereka nanti akan membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan ini. Oke. Ini petunjuk bisa diisi bisa tidak. Oke. Ini Bapak Ibu, kalau banyak kelas kita yang paralel, kita klik di sini, kita tandai kelas lain, maka otomatis akan terposting juga di kelas yang lain. Oke. Ini semua siswa bisa, hanya sebagian siswa bisa, tergantung kita Bapak Ibu. Nah, kategori nilai, lagi-lagi Bapak Ibu jangan lupa kategori nilainya. Kalau ini tadi tugas, kita masuk ke tugas, poinnya maksimal 100, tenggat waktunya kapan mereka bisa selesaikan ini. Kalau tadi tanggal 19, misalnya ini tenggat waktunya tanggal 20, waktunya kita kasih juga jam 12. Oke. Topiknya ini kita masuk kepada tugas juga supaya nanti lebih rapi di tampilan kelas kita. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah terisi semuanya, tinggal kita klik tugaskan. Nah, begitu kita tugaskan, maka langsung terposting di kelas kita. Jadi siswa bisa melihat apa yang kita posting ini. Baik Bapak Ibu, kita sudah mempunyai diskusi, kita sudah membuat tugas. Maka sekarang kita lihat dari versi siswa ya, bagaimana mereka berdiskusi dan mengerjakan tugas yang kita berikan. Sementara kalau kita lihat di menu anggota, di sini belum ada siswa kita, maka kita akan mengundang siswa kita bisa dengan cara mengirim
link undangan ke email mereka, atau bisa membagikan kode kelas yang ada pada menu forum di sini, Bapak Ibu. Ini ada kode kelas. Kita tinggal kopikan kode kelas ini, lalu kita bagikan kepada siswa, atau menyalin link undangan dan membagikannya kepada siswa kita, ya. Jadi bisa melalui kode kelas atau melalui link undangan. Oke. Mari kita lihat dari versi siswa. Coba kita buka browser lain dari Firefox. Ini kita masuk sebagai siswa. Sini kita masuk Classroom lagi, classroom.google.com. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah persiapkan dua akun di sini, akun siswa. Pertama di sini ada akun siswa 01 dan akun siswa 02. Nah, di sini belum ada kelas yang diikuti, maka si siswa tersebut tinggal klik tanda tambah di sini, lalu klik gabung ke kelas, dan di sini diminta kode kelas Bapak Ibu, lalu si siswa memasukkan kode kelas yang dibagikan oleh gurunya, kemudian mengklik gabung. Nah, maka secara otomatis siswa 01 akan menjadi siswa kita pada kelas yang kita buat tadi, ya. Dan si siswa 01 bisa melihat semua postingan-postingan kita mulai dari awal sampai yang terbaru. Ini dia Bapak Ibu, ya. Dan dia bisa melihat tugas-tugas yang akan mendatang di sini. Kapan tenggatnya dia bisa lihat di sini. Oke, sehingga dia bisa langsung mengerjakan. Oke, sebelum kita buat siswa mengerjakan, coba kita login dulu menggunakan siswa 02 ini, ya. Si siswa 02 ini kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini juga belum ada kelasnya, tinggal klik tanda tambah, join kelas. Ini versi bahasa Inggris. Kelas kode, masukkan kode kelas yang dibagikan guru, kemudian klik join. Oke, maka siswa 02 juga sudah menjadi siswa kita, ya. Jadi sama. Oke, kita coba lihat dari versi gurunya. Bedanya versi siswa dengan versi guru Bapak Ibu. Kita sebagai guru memiliki menu nilai, sementara siswa tidak memiliki menu nilai. Oke. Sekarang kita lihat di sini anggota kita. Nah, di sini sudah ada dua siswa kita, siswa 01 dan siswa 02. Oke. Sekarang kita masuk kepada si siswa untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas yang kita bagikan. Oke, ini misalnya siswa 01 mengerjakan diskusinya ini. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu, ini yang kita buat. Siswa tampak seperti ini. Oke, setelah si siswa misalnya melihat contoh surat lamaran kerja yang kita lampirkan, maka siswa memberikan komentar, misalnya di sini komentarnya. Oke, setelah itu nanti siswanya tinggal klik serahkan. Oke, begitu siswa menyerahkan, maka kita bisa melihat komentarnya. Siswa 02 juga mengerjakan. Ini dia ada diskusinya. Setelah dia lihat contoh suratnya, maka dia juga kasih komentar. Ini contohnya Bapak Ibu. Oke, lalu serahkan. Oke, nah sekarang sudah ada dua siswa memberikan komentarnya. Sekarang kita lihat dari versi guru. Oke, ini dia diskusinya Bapak Ibu. Kita klik di sini. Kita lihat diskusi ini. Kita lihat di sini sudah ada dua yang menyerahkan. Oke, kita tinggal lihat yang dua ini siapa. Ini dia Bapak Ibu. Ini jawaban siswa 01, maka kita kasih nilai, misalnya nilainya 90. Oke. Siswa 02 ini kita kasih nilai misalnya 85. Oke. Ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita kembalikan, ya. Kita kembalikan kepada siswa supaya mereka bisa melihat nilainya. Maka kalau kita mau kasih komentar di sini boleh, ya. Mantap. Oke. Kita klik kembalikan. Maka si siswa bisa melihat nilainya. Sekarang kita masuk ke forum, ya. Kita masuk ke nilai ini. Kita lihat nilainya berapa. Nah, di sini sudah nampak Bapak Ibu nilai si siswa. Nah, sementara di tugas tadi belum dikerjakan. Oke, sekarang kita lihat
siswa mengerjakan tugas. Kita masuk lagi ke akun siswa. Ini misalnya siswa yang pertama. Oke. Mengerjakan tugas ini. Oke, tampilannya berbeda dengan diskusi tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau diskusi tadi hanya memberikan komentar di sini. Nah, tugas ini mereka bisa upload file di sini ya. Tambah atau buat. Oke, mereka klik di sini. Setelah mereka lihat contoh iklannya, baru mereka kerjakan. Bisa mereka kerjakan di komputer, mereka nanti kirim filenya, mereka simpan di komputer, lalu mengambilnya dan mengirimkannya ke tugas yang dikirim oleh Bapak Ibu Guru. Oke, atau si siswa bisa langsung membuat baru di sini. Ini sudah disiapkan bentuk dokumen, slide, spreadsheet, dan juga gambar ya. Jadi siswa bisa buat sendiri atau upload dari komputer atau handphonenya. Misalnya di sini siswa buat baru di sini, langsung mengerjakan. Coba di sini siswa mengirimkan hasil tugasnya. Ini dia sudah memiliki Google Dokumen, tinggal klik di sini. Lalu siswa langsung bekerja. Oke, misalnya nih siswa mau buat tugasnya ini. Tadi disuruh membuat surat lamaran pekerjaan ya. Misalnya nih buat tanggal surat Nias Selatan 14 April 2020. Ini misalnya. Oke, ini kita buat rata kanan ya. Ya, seperti apa kita bekerja di Word Bapak Ibu. Siswa juga bisa melakukannya di sini. Nah, ini contoh hasil karya siswa. Dan ini siswa tidak perlu menyimpannya karena secara otomatis tersimpan di Google Dokumennya, tinggal close. Maka di sini sudah tertulis, tercantum tugasnya. Nah, kalau siswa merasa sudah benar, maka tinggal menyerahkan tugasnya. Oke, serahkan. Demikian juga untuk siswa 2, kita kasih contoh nih, mengerjakan juga, tambahkan atau buat baru juga. Misalnya dikerjakan juga di sini. Ini misalnya si siswa 02. Kalau dirasa sudah benar, tidak perlu disimpan, tinggal close. Maka di sini tinggal serahkan. Oke, serahkan. Maka kedua siswa kita sudah menyerahkan tugasnya. Sekarang kita masuk sebagai guru ya. Oke. Kita masuk sebagai guru. Kita lihat kelas kita. Nah, ini dia tugas kelas. Tadi ada di tugas, kita klik tugas di sini. Nah, dua siswa sudah menyerahkan. Kita lihat si dua siswa ini. Ini dia siswa 01 dan siswa 02 melampirkan berkas di sini. Kita lihat siswa 01 jawabannya apa atau karyanya apa. Nah, setelah kita lihat, maka kita tinggal kasih nilai di sini ya. Kira-kira berapa nilainya. Oke, misalnya ini nilainya kita kasih 85. Oke, mau kita kasih tambahkan komentar juga bisa Bapak Ibu ya. Oke, setelah itu kita kembalikan ya. Sudah kita kasih nilai, baru kita kembalikan. Oke, siswa 01 mendapatkan nilai 85. Kembalikan. Baru kita lihat siswa 02 ya. Ini siswa 02. 01 sudah selesai, siswa 02. Kita kasih nilai lagi. Oke. Setelah kita lihat hasil karyanya seperti ini, misalnya kita kasih nilai katakanlah 75. Oke. Lalu kita kembalikan. Siswa 02 mendapatkan nilai 75. Oke, setelah itu kita kembali. Ini kita close. Kita lihat di sini, Bapak Ibu, semuanya sudah ternilai. Kita refresh coba misalnya. Oke. Nah, sini sudah ada 2 dinilai. Siswa 01 dapat 85, siswa 02 dapat nilai 75. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bagian nilai ya. Kita kembali ke kelas. Kita lihat di bagian nilai ini Bapak Ibu. Oke. Bagaimana penghitungannya di sini? Nah, di sini sudah jelas ya Bapak Ibu ya.
Semua tugas-tugas kita sudah terekap di sini, dan ini nilai keseluruhannya. Jadi sebanyak apapun tugas-tugas yang kita berikan nantinya, tugas, diskusi, penilaian harian ataupun penilaian akhir semester, semuanya bisa secara otomatis dinilai dan kita langsung dapat nilai keseluruhan. Begitu kira-kira Bapak Ibu cara membuat diskusi dan juga tugas serta menilai hasil karya siswa pada diskusi dan tugas tersebut. Nanti di bagian sesi ketiga kita akan bahas khusus untuk membuat tugas kuis ini ya. Ini lebih kompleks lagi Bapak Ibu, nanti kita bisa membuat soal dalam bentuk pilihan berganda ataupun dalam bentuk esai, terserah kita. Demikian tutorial kali ini, subscribe dan aktifkan loncengnya supaya Bapak Ibu mendapatkan video-video terbaru dari saya, baik itu video tutorial maupun video pembelajaran. Sampai bertemu pada sesi yang ketiga. Salam sukses.